Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan saya Ruli Aulia Pangestuti. Nah, di sini saya akan berbagi informasi atau berbagi pengetahuan mengenai pengembangan profesi keguruan. Nah, untuk pada kali ini kita bahas terlebih dahulu mengenai pengembangan teori dan praktek pembelajaran dengan model problem based learning atau juga bisa disebut juga dengan PBL. Jadi apa sih model PBL itu? Nah, model PBL adalah salah satu model pembelajaran yang berbasis pada pemecahan masalah. Proses pembelajaran dalam model PBL dilakukan melalui tahapan-tahapan yang terstruktur, yaitu mengidentifikasi masalah, merumuskan pertanyaan, kemudian mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, merumuskan hipotesis, mengambil keputusan, dan merefleksikan pembelajaran. Nah, tujuan dari pengembangan teori dan praktek pembelajaran dengan model problem based learning atau disebut juga dengan PBL adalah untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan penerapan konsep oleh peserta didik melalui pembelajaran yang berpusat kepada masalah dan melibatkan aktivitas kreatif, kolaboratif, kemudian reflektif, serta untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah di dunia nyata dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang atau masa depan. Nah, landasan dari model PBL adalah terdiri dari dua teori. Yang pertama yaitu konstruktivisme dan yang kedua yaitu teori kognitif. Yang pertama, teori konstruktivisme yaitu pembelajaran yang terjadi melalui interaksi antara individu dengan lingkungan mereka. Sedangkan teori kognitif yaitu pembelajaran yang melibatkan pemrosesan informasi oleh otak dari memori. Kemudian dan bahwa pembelajaran yang terjadi melalui pengolahan informasi yang diinterpretasikan oleh peserta didik. Adapun langkah-langkah pengembangan rencana pembelajaran menggunakan metode PBL, yaitu yang pertama, identifikasi topik pembelajaran. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, bangun kelompok. Yang keempat, buat skenario. Yang kelima, berikan panduan. Kemudian, identifikasi masalah. Terus, peserta didik itu diberikan kesempatan untuk bertanya-tanya. Dan yang terakhir yaitu diadakannya evaluasi. Nah, jadi dalam pengembangan simulasi atau praktek PBL itu terdapat identifikasi masalah, penugasan kelompok, pemecahan masalah, presentasi solusi, dan diskusi kelas. Nah, adapun langkah-langkah dalam mengembangkan pembelajaran dengan menggunakan model PBL, yaitu yang pertama menentukan masalah atau pada siswa atau pertanyaan menentukan masalah atau pertanyaan yang kompleks dan menarik bagi siswa. Dan yang kedua yaitu memberikan bimbingan pada siswa dalam melakukan penyelidikan. Yang ketiga yaitu menyediakan sumber-sumber informasi yang diperlukan siswa dalam melakukan penyelidikan. Yang keempat yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dan berkolaborasi dalam menemukan solusi atas masalah atau pertanyaan yang telah diberikan. Yang kelima yaitu memberikan umpan balik yang konstruktif pada siswa dalam proses pembelajaran. Nah, jadi PBL itu dapat dikaitkan juga kepada beberapa prinsip ajaran Islam. Yaitu yang pertama itu prinsip tawakal. Jadi prinsip tawakal merupakan keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembelajaran PBL, jadi siswa belajar itu untuk mengatasi masalah dan tantangan dengan menggunakan kemampuan, kecerdasan, dan pengetahuan yang telah mereka miliki. Namun, mereka juga perlu memiliki keyakinan bahwa hasil akhir dari usaha mereka itu
adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu prinsip tafakur. Jadi prinsip tafakur atau merenung adalah sebuah prinsip ajaran Islam yang menekankan kepada pentingnya refleksi dan evaluasi terhadap pengalaman dan perbuatan kita. Nah, jadi dalam pembelajaran PBL, siswa juga belajar untuk merefleksikan dan mengevaluasi pemecahan masalah yang telah mereka lakukan. Jadi, hal ini dapat membantu siswa untuk memperbaiki kemampuan mereka dalam memecahkan masalah di masa yang akan datang atau masa depan. Yang ketiga yaitu prinsip jujur dan amanah. Jadi, prinsip jujur dan amanah adalah sebuah prinsip ajaran Islam yang menekankan pentingnya kejujuran, integritas, dan bertanggung jawab dalam segala hal yang dilakukan. Dalam pembelajaran PBL, siswa belajar untuk bekerja sama dan saling membantu dalam menyelesaikan masalah. Mereka perlu juga mempercayai satu sama lain, memastikan bahwa setiap kontribusi yang diberikan adalah jujur dan amanah. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip ihsan. Jadi prinsip ihsan atau berbuat baik adalah sebuah prinsip ajaran Islam yang menekankan pentingnya untuk berbuat baik kepada orang lain dan lingkungan sekitar. Nah, dalam pembelajaran PBL ini, jadi siswa itu belajar untuk memahami masalah dari berbagai sudut pandang dan mempertimbangkan dampak solusi yang mereka pilih terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Nah, jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran PBL itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan beberapa prinsip ajaran Islam seperti tawakal, terus tafakur, kemudian jujur dan amanah, serta ihsan dapat diaplikasikan dalam metode pembelajaran PBL, yaitu untuk membantu siswa menjadi lebih baik dalam memecahkan masalah dan berkolaborasi dengan orang lain. Pada kali ini, pembahasan yang kedua yaitu pengembangan teori dan praktek pembelajaran dengan model quantum teaching. Apa sih quantum teaching itu? Nah, jadi quantum teaching adalah pengajaran yang menumbuhkan suasana kebersamaan, menciptakan kenyamanan dan ketenangan dalam belajar, serta dapat memberikan penyadaran kepada peserta didik terhadap proses yang sedang dijalani. Nah, adapun tujuan dari quantum teaching yaitu lebih mengarah pada kedinamisan seorang guru dalam mengajar. Nah, jadi munculnya quantum teaching ini adalah untuk menentang atau tidak sepakat dengan pengajaran model konvensional yang menganggap bahwa siswa sebagai objek saja. Tapi dalam quantum teaching, siswa dianggap sebagai objek, yaitu yang menerima pengetahuan dan juga sebagai subjek yang artinya yaitu siswa menemukan sendiri pengetahuan tersebut. Adapun prinsip-prinsip dalam quantum teaching. Nah, prinsip yang pertama yaitu prinsip segalanya berbicara. Jadi mengandung pengertian bahwa segala sesuatu di ruang kelas itu dapat memberikan makna tentang belajar. Nah, prinsip yang kedua yaitu segalanya itu bertujuan. Jadi yang berarti bahwa semua upaya yang dilakukan oleh guru dalam mengubah kelas mempunyai tujuan yaitu agar siswa dapat belajar secara optimal untuk mencapai prestasi yang tertinggi. Nah, yang ketiga yaitu pengalaman sebelum pemberian nama. Jadi proses belajar itu paling baik terjadi ketika siswa telah mengalami informasi sebelum mereka memperoleh nama untuk hal-hal yang mereka pelajari. Nah, yang keempat yaitu akui setiap usaha belajar mengandung resiko. Jadi setiap belajar itu berarti melangkah keluar dari kenyamanan. Ketika siswa telah mengambil langkah ini, mereka patut diberi pengakuan atas kecakapan dan kepercayaan dari diri mereka. Nah, selanjutnya yaitu jika layak dipelajari. Jadi, maka layak pula dirayakan. Nah, dalam hal ini yaitu
perayaan merupakan sarapan bagi pelajar juara. Nah, perayaan memberikan umpan balik mengenai kemajuan dan meningkatkan meningkatkan asosiasi emosi positif dengan belajar. Nah, jadi metode yang digunakan dalam proses pengembangan pembelajaran berbasis quantum teaching yaitu dengan cara tandur, dan juga metode tandur itu memiliki kepanjangan yaitu tumbuhkan, kemudian alami, kemudian namai, dan kemudian demonstrasikan, kemudian ulangi, dan terakhir yaitu rayakan. Nah, jadi berkaitan dengan praktik quantum teaching, baik di kelas daring maupun konvensional sebenarnya memiliki kesamaan. Yang diantaranya yaitu merangkup pada beberapa tahapan, yaitu yang pertama itu dalam menata ruang kelas pembelajaran quantum teaching, kemudian menata penyampaian materi pembelajaran, dan terakhir yaitu mengakhiri dan menindaklanjuti. Nah, kita bahas terlebih dahulu mengenai menata ruang kelas pembelajaran quantum teaching. Nah, itu yang pertama itu dapat menciptakan suasana yang memberdayakan. Yang kedua itu menciptakan landasan yang kukuh dan motivasi. Yang ketiga itu menciptakan lingkungan yang mendukung. Yang keempat itu menciptakan rancangan pengajaran yang dinamis. Yang kelima itu menyiapkan sarana dan berbagai metode dan bentuk kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya itu menata penyampaian materi pembelajaran. Jadi yang pertama itu kita harus mengembangkan presentasi belajar, yaitu dengan cara memunculkan kesan saat berkomunikasi, kemudian mengarahkan fokus, inklusif, dan spesifik. Nah, yang kedua yaitu mengoptimalkan dan mengkombinasikan fasilitas belajar dengan elegan dan ideal, serta ideal ya. Nah, yang pertama yaitu dengan cara menggunakan prinsip know, explain, and get. Yang pertama itu pengetahuan, penjelasan, dan apa yang telah didapat, get, pendapatan. Nah, yang kedua yaitu mempengaruhi perilaku siswa melalui tindakan dan interaksi. Nah, yang ketiga yaitu menciptakan strategi berpikir. Dan terakhir yaitu tanya jawab dalam belajar. Jadi ada ya tanya jawab dalam belajar. Nah, yang terakhir yaitu mengakhiri dan menindaklanjuti. Bagian yang terakhir. Oke. Nah, jadi kesimpulan yang pertama itu kita memberikan kesimpulan dan refleksi. Kedua yaitu apresiasi. Yang ketiga itu pemberian tugas dan proyek yang relevan. Dan yang keempat yaitu siswa yang memiliki potensi untuk disertakan pada kompetisi atau lomba untuk meningkatkan kualitas pada diri peserta didik. Nah, untuk pembahasan yang ketiga yaitu mengenai pengembangan teori praktek pembelajaran model cara belajar siswa aktif, yaitu atau CBSA. Apa sih CBSA itu? Nah, jadi pendekatan CBSA, cara belajar siswa aktif, yaitu menuntut keterlibatan mental siswa terhadap bahan yang dipelajari. Jadi, CSBA adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dari ranah kognitif, kemudian afektif, maupun psikomotorik. Nah, melalui proses kognitif juga pembelajar akan memiliki penguasaan konsep dan prinsip. Nah, jadi melalui proses kognitif pembelajar akan memiliki penguasaan konsep dan prinsip tadi. Nah, jadi konsep CSBA yang dalam bahasa Inggris disebut juga
Student Active Learning atau SAL. Dapat membantu pengajar meningkatkan daya kognitif pembelajar. Jadi kadar aktivitas pembelajar itu masih rendah dan belum terprogram. Akan tetapi dengan CBSA, para pembelajar dapat melatih diri menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Tidak untuk dikerjakan di rumah, tetapi dikerjakan di kelas secara bersama-sama. Hakikat dari CBSA adalah proses keterlibatan intelektual emosional siswa dalam kegiatan belajar mengajar yang memungkinkan terjadinya yang pertama yaitu proses asimilasi atau pengalaman kognitif, yaitu dengan cara memungkinkan terbentuknya pengetahuan, yang kemudian proses perbuatan atau pengalaman langsung, yaitu dengan cara yang memungkinkan terbentuknya keterampilan. Yang ketiga yaitu proses penghayatan dan internalisasi nilai, yaitu dengan cara yang memungkinkan terbentuknya nilai dan sikap. Nah, adapun prinsip CBSA adalah yaitu tingkah laku belajar yang mendasarkan pada kegiatan-kegiatan yang nampak, yang menggambarkan tingkat keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar, baik intelektual maupun fisik. Kemudian prinsip CBSA yang nampak pada 4 dimensi sebagai berikut, yaitu ada yang pertama keberanian mewujudkan minat, keinginan dan pendapat serta dorongan-dorongan yang ada pada siswa dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu keberanian untuk mencari kesempatan untuk berpartisipasi dalam persiapan maupun tindak lanjut dan sesuatu proses belajar mengajar maupun tindak lanjut dan suatu proses belajar mengajar. Nah, yang ketiga yaitu kreativitas siswa dalam menyelesaikan kegiatan belajar. Yang keempat, kreativitas siswa dalam menyelesaikan kegiatan belajar. Yang kelima yaitu peranan bebas dalam mengerjakan suatu tanpa merasa ada tekanan dan dari siapapun termasuk guru ya. Adapun dimensi guru, yang pertama yaitu adanya usaha dan guru itu untuk mendorong siswa dalam meningkatkan kegairahan serta partisipasi siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar. Yang kedua itu kemampuan guru dalam menjalankan peranannya sebagai inovator dan motivator. Yang ketiga itu sikap demokratis yang ada pada guru dalam proses belajar mengajar. Yang keempat yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan cara serta tingkat kemampuan masing-masing. Yang kelima yaitu kemampuan untuk menggunakan berbagai jenis strategi belajar mengajar serta penggunaan multimedia. Jadi kemampuan ini akan menimbulkan lingkungan belajar yang merangsang siswa untuk mencapai tujuan. Nah, adapun juga dimensi program. Jadi dimensi program itu yang pertama tujuan instruksional, konsep serta materi pembelajaran yang memenuhi kebutuhan, minat serta kemampuan siswa. Itu juga merupakan suatu hal yang sangat penting diperhatikan oleh guru. Yang kedua yaitu program yang memungkinkan terjadinya pengembangan konsep maupun aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu program yang fleksibel ataupun bisa dikatakan luas ya. Nah, yang disesuaikan dengan situasi dan maupun kondisi. Yang terakhir yaitu dimensi situasi belajar mengajar. Jadi situasi belajar mengajar itu harus menjalmakan komunikasi yang baik, hangat, bersahabat antara guru maupun siswa, ataupun antara siswa sendiri dalam proses belajar mengajar. Nah,
Adapun juga adanya suasana gembira dan bergairah pada siswa dalam proses belajar mengajar. Halo, pada kali ini kita akan membahas kepada pembahasan yang keempat, yaitu mengenai analisis pengembangan kurikulum 2013 atau disebut juga dengan K13. Nah, jadi kurikulum 2013 itu bisa disingkat menjadi K13, yaitu merupakan sebuah kurikulum pendidikan yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2013 ya. Nah, kurikulum ini juga merupakan upaya untuk menggantikan kurikulum tingkat kesatuan pendidikan atau disebut juga KTSP yang sebelumnya digunakan. Nah, jadi K13 itu dirancang untuk mengembangkan kompetensi dan karakter siswa secara holistik dengan memperhatikan kebutuhan dan tuntutan zamannya. Nah, kurikulum 2013 itu juga menekankan pada pengembangan karakter, keterampilan, dan pengetahuan siswa yang lebih holistik. Nah, kurikulum ini juga didasarkan pada prinsip bahwa pendidikan bukan hanya tentang penguasaan pengetahuan akademik, tapi juga tentang pengembangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, di dalam K13 juga menempatkan pentingnya pengembangan karakter siswa seperti kejujuran, disiplin, kerjasama, terus tanggung jawab, kemudian kepedulian lingkungan, dan semangat belajar. Nah, adapun beberapa tujuan khusus yang ingin dicapai melalui K13, yaitu dalam pengembangan karakter. Jadi K13 itu peningkatan kompetensi akademik, pengembangan keterampilan abad ke-21, peningkatan kecerdasan emosional dan sosial, peningkatan literasi dan numerasi, pembelajaran aktif dan bermakna, serta lingkungan pembelajaran berbasis masyarakat, pembelajaran berbasis kewirausahaan. Dan juga kurikulum K13 itu 2013 atau disebut juga K13 melibatkan pengembangan berbagai komponen yang saling terkait dan mendukung dalam penyusunan kurikulum yang komprehensif. Nah, adapun beberapa komponen penting yang dikembangkan dalam K13, yaitu yang pertama itu strategi dan pendekatan pembelajaran, lingkungan, kemudian pembelajaran berbasis masyarakat, dan pembelajaran berbasis kewirausahaan. Nah, pengembangan authentic assessment atau disebut juga penilaian autentik merupakan bagian penting dari kurikulum 2013 atau K13. Nah, authentic assessment adalah pendekatan penilaian yang menekankan pada pengukuran kemampuan dan keterampilan siswa dalam konteks kehidupan nyata, mirip dengan tugas atau situasi yang dihadapi di dunia nyata. Nah, tujuan dari authentic assessment adalah untuk mengukur pemahaman mendalam, penerapan pengetahuan, keterampilan berpikir tingkat tinggi, kemudian serta kemampuan siswa untuk memecahkan masalah dan menghasilkan karya yang bermakna. Ada pun beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan authentic assessment dalam K13, yaitu yang pertama, menyusun tugas autentik, kemudian yang kedua, rubrik penilaian, yang ketiga, portofolio, yang keempat, penilaian formatif dan sumatif, dan yang terakhir, yang kelima, yaitu penggunaan teknologi. Nah, adapun tinjauan dalam ajaran Islam dalam kurikulum K13 2013 atau K13 memiliki beberapa komponen yang terintegrasi dalam pembelajaran agama Islam. Adapun komponen-komponen penting dalam tinjauan ajaran Islam yang terdapat di K13 yaitu yang pertama Al-Quran dan Hadis, kemudian akidah atau keyakinan, yang ketiga ibadah, yang keempat akhlak, yang kelima itu sejarah dan peradaban Islam,
Dan yang keenam yaitu Islam dan lingkungan. Nah, pada kali ini kita membahas kepada pembahasan yang kelima, yaitu mengenai pengembangan teori dan praktik penguasaan kelas. Nah, apa sih penguasaan kelas itu? Nah, penguasaan kelas adalah kemampuan guru untuk membuat sekelompok siswa mendengarkan, memperhatikan, dan mengikuti instruksinya. Nah, keterampilan ini juga memungkinkan guru mengarahkan, menggerakkan, dan mengontrol siswa dalam kegiatan pembelajaran. Penguasaan kelas juga merupakan kemampuan guru untuk membuat sekelompok siswa mendengarkan, memperhatikan, dan mengikuti instruksinya seperti yang dikatakan tadi, yaitu jadi merupakan jika penguasaan kelas itu yang baik itu memungkinkan guru menyampaikan materi atau membawa siswa mengikuti kegiatan sekolah lainnya dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun langkah-langkah yang setidaknya harus dilakukan guru agar mampu menguasai dan mengelola kelas dengan baik, yaitu dengan cara yang pertama itu mempersiapkan yang cermat, persiapan yang cermat. Yang kedua itu tetap menjaga dan terus mengembangkan rutinitas. Yang ketiga itu bersikap tenang dan penuh percaya diri. Yang keempat itu bertindak dan bersikap profesional. Yang kelima yaitu mampu mengenali perilaku yang tidak tepat. Yang keenam yaitu menghindari langkah mundur. Yang ketujuh yaitu berkomunikasi dengan orang tua siswa secara efektif. Yang kedelapan yaitu menjaga kemungkinan munculnya masalah. Nah, adapun tujuan penguasaan kelas yaitu yang pertama penyediaan fasilitas bagi macam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Yang kedua yaitu fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja serta terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada siswa. Nah, yang ketiga yaitu agar setiap anak itu di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Yang keempat yaitu mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Nah, yang kelima yaitu menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Serta yang keenam yaitu menyediakan dan mengatur fasilitas serta para web belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, kemudian intelektual siswa dalam belajar. Nah, yang ketujuh yaitu membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang dan karakteristik masing-masing. Dan yang ke-8 yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman serta menyenangkan. Nah, ruang lingkup penguasaan kelas adalah terdapat beberapa macam ya. Yang pertama yaitu penguasaan kurikulum, yang kedua yaitu penguasaan peserta didik, yang ketiga yaitu penguasaan tata lingkungan fisik kelas, yang keempat yaitu penguasaan dan penegakan disiplin kelas, yang kelima yaitu penguasaan perilaku siswa, yang keenam yaitu penguasaan konflik di dalam kelas. Nah, adapun tinjauan ajaran Islam yang terdapat pada Al-Quran dan Hadis. Nah, jadi menurut ajaran Islam, mendidik agama dengan bijaksana dan nasihat yang baik itu adalah merupakan perintah dari Tuhan dan merupakan ibadah. Apabila manusia telah mengatur seluruh aspek kehidupannya, termasuk pendidikannya, dengan kitab-kitab Allah dan sunnahnya, maka akan bahagia hidupnya dengan sebenar-benarnya. Bahagia baik di dunia maupun akhirat di hari yang kiamat nanti. Oke. Nah, ketika kita mengkaji konsep dasar penguasaan kelas, yaitu berarti kita juga mempelajari berbagai pendekatan, pengelolaan, dan mencoba dalam berbagai situasi, kemudian dianalisis. Nah, akibatnya
Secara sistematis diharapkan agar setiap guru itu dapat menguasai kelas, proses pembelajaran secara lebih baik. Adapun tujuan pendidikan agama Islam menurut Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Armai Arif menyebutkan bahwa tujuan pendidikan Islam dapat diklarifikasikan pada yang pertama, membentuk insan purna yang pada akhirnya dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu membentuk insan purna untuk memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun akhirat. Nah, selain itu juga sebelum memulai pembelajaran, guru selalu melakukan persiapan yang cermat seperti dengan membuat RPP, mengembangkan rutinitas pembelajaran. Saat memberi pelajaran pada siswa, guru juga selalu bersikap dengan tenang dan penuh dengan percaya diri, kemudian bersikap profesional maupun mampu juga mengenali perilaku siswa. Nah, maka dari itu kita dapat ambil kesimpulan bahwa pembelajaran hanya akan berlangsung efektif bila mana guru menguasai keterampilan penguasaan kelas yang baik, memungkinkan guru juga menyampaikan materi atau membawa siswa mengikuti kegiatan sekolah lainnya dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan ke-6 yaitu mengenai pengembangan teori dan praktik bimbingan dan konseling. Nah, jadi bimbingan dan konseling itu merupakan proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing atau disebut juga konselor kepada individu, yaitu konseling melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya agar konseling itu memiliki kemampuan atau kecakapan yang melihat dan menemukan masalahnya serta mampu memecahkan masalahnya sendiri. Nah, jadi menurut Gibson, sejarah perkembangan bimbingan dan konseling pada manusia terjadi ketika Nabi Adam kemudian mendapat konsekuensi akibat makan buah terlarang di Taman Firdaus, yaitu buah kuldi. Nah, menurut Habsyi, bimbingan dan konseling itu sudah ada sejak Kilurah Semar yang memberikan konseling pada Arjuna yang sedang mengalami konflik batin. Nah, bentuk konselor primitif pada masa lalu itu yang sedang dipraktikkan atau yang sedang dialami oleh kepala suku, tabib, dukun, maupun peramal yang dianggap mampu untuk menenangkan hati atau memberikan prediksi pada masa depan. Nah, layanan bimbingan dan konseling merupakan juga bagian dari integral dari sistem pendidikan nasional yang mengacu kepada pencapaian tujuan pendidikan nasional dan sejalan dengan tujuan bimbingan dan konseling sebagai ilmu nasional, sebagai ilmu ya. Nah, upaya bimbingan dan konseling juga dapat direalisasikan kepada fungsi-fungsi membantu individu dengan kemutakaran nalarnya, yaitu melalui memperluas atau refine, menginternalisasi, memperbarui, dan mengintegrasikan sistem nilai ke dalam perilaku mandiri. Nah, dalam upaya semacam itu, bimbingan dan konseling itu amat mungkin menggunakan berbagai metode dan teknik maupun teknik psikologis untuk memahami dan memfasilitasi perkembangan individu, namun tidak berarti bahwa bimbingan dan konseling itu adalah psikologi terapan, karena bimbingan dan konseling tetap bersandar dan terarah kepada pengembangan manusia sesuai dengan eksistensialnya. Nah, bimbingan dan konseling itu juga sebagai suatu profesi profesional dalam pelaksanaannya yang menuntut keahlian tertentu melalui pendidikan formal serta rasa tanggung jawab dalam
pelaksanaan profesi. Nah, jadi tuntutan itu mengantarkan pada penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang harus dilakukan oleh orang-orang dengan dasar pengetahuan dan keterampilan yang dilandasi oleh suatu keahlian. Hal ini senada dengan amanah penggagas dan pengawal profesi. Nah, adapun tujuan konseling pada umumnya dan di sekolah pada khususnya adalah yaitu yang pertama mengadakan perubahan perilaku pada diri klien sehingga memungkinkan hidupnya lebih produktif dan memuaskan. Yang kedua yaitu memelihara dan mencapai kesehatan mental yang positif. Yang ketiga yaitu penyelesaian masalah. Yang keempat yaitu mencapai keefektifan pribadi. Yang kelima yaitu mendorong individu mampu mengambil keputusan yang penting bagi dirinya. Nah, adapun prinsip bimbingan dan konseling yang tercantum dalam lampiran Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling. Jadi, pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah itu terdapat 12 prinsip yang harus dipegang oleh guru BK atau konselor, yaitu yang pertama, bimbingan dan konseling untuk semua peserta didik dan konseling tidak diskriminatif. Yang kedua yaitu BK sebagai proses individuasi. Maksudnya individuasi yaitu individu berbeda dan unik serta dinamis sehingga dibutuhkan konseling dalam membantu pembentukan diri. Yang ketiga yaitu BK menekankan nilai positif. Nah, yang kelima yaitu pengambilan keputusan adalah hal esensial dalam BK. Maksudnya yaitu BK akan memberikan arahan dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan persoalan individu. Yang kelima yaitu yang keenam yaitu BK berlangsung di semua situs kehidupan, bukan hanya di lingkungan konseling tetapi juga lingkungan keluarga, masyarakat, lingkungan pendidikan dan bangsa negara. Nah, yang ketujuh yaitu BK dilaksanakan dalam lingkungan budaya Indonesia. Yang kedelapan yaitu BK bersifat fleksibel dan adiktif serta berkelanjutan dengan memperlihatkan sarana dan prasarana yang mendukung. Nah, yang kesembilan yaitu BK dilaksanakan oleh tangan yang kompeten seperti guru BK atau konselor yang akademik, sarjana pendidikan dan dalam bimbingan dan konseling yang telah lulus dalam pendidikan profesi konselor dari lembaga pendidikan tinggi kependidikan. Nah, yang ke-10 yaitu program bimbingan yang harus sesuai dengan kebutuhan individu dalam aspek perkembangan. Kemudian program tersebut juga harus dievaluasi untuk melihat keberhasilan layanan dan pengembangan program lebih lanjut. Nah, jadi kita dapat ambil kesimpulan bahwa prinsip yang kita sebutkan tadi jelas bahwa dalam melakukan layanan konseling tidak diskriminatif dan adil terhadap semua individu, konseling juga akan membantu dalam menemukan solusi yang tepat, tetapi bukan berarti konseling yang mengambil keputusan melainkan individu itu sendiri. Nah, jadi itu tidak semua guru itu bisa menjadi seorang konselor. Tapi semua guru itu bisa menjadi seseorang yang menjadi konseling. Nah, jadi konselor itu hanya dilakukan oleh para ahlinya. Nah, apabila para guru tadi yang hanya bisa, semua guru bisa menjadi konseling, itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Terima kasih. Nah, untuk pembahasan yang ketujuh yaitu mengenai pengembangan model pembelajaran pada pendidikan anak usia dini atau bisa juga disebut dengan PAUD. Nah, jadi model pembelajaran adalah suatu desain atau rancangan yang menggambarkan proses rincian dan menciptakan situasi lingkungan yang memungkinkan anak itu dapat berinteraksi dalam pembelajaran sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri anak. Nah, adapun komponen model pembelajaran yaitu meliputi seperti konsep, kemudian tujuan pembelajaran, materi atau tema, langkah-langkah atau prosedur, metode, alat atau sumber belajar, dan teknik evaluasi.
Nah, adapun model pembelajaran itu memiliki ciri-cirinya, yaitu yang pertama itu berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. Yang kedua yaitu mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Kemudian yang ketiga itu dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Kemudian yang keempat memiliki bagian-bagian model yang dinamakan. Yang pertama itu urutan langkah-langkah pembelajaran, adanya prinsip reaksi, sistem sosial, dan sistem pendukung. Nah, jadi keempat bagian tersebut itu merupakan pedoman praktis bila guru akan melaksanakan suatu model pembelajaran. Nah, adapun yang kelima yaitu poin kelima memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Jadi dampak tersebut itu meliputi dampak pembelajaran yaitu hasil belajar yang dapat diukur, kemudian dampak pengiring yaitu hasil belajar jangka waktu yang panjang. Nah, poin yang keenam yaitu membuat persiapan mengajar atau desain instruksional dengan pedoman model pembelajaran yang dipilih. Adapun beberapa model pembelajaran yang dilaksanakan di pendidikan anak usia dini, diantaranya yaitu model pembelajaran klasikal, kemudian model pembelajaran kelompok atau cooperative learning, kemudian model pembelajaran area, model pembelajaran berdasarkan sudut-sudut kegiatan, dan model pembelajaran BCCT yaitu Beyond Center and Circle Time. Nah, model-model pembelajaran tersebut pada umumnya itu menggunakan langkah-langkah yang relatif sama dalam sehari, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, istirahat, kemudian kegiatan akhir, dan penutup ya. Nah, pendidikan anak juga merupakan bagian integral dari pendidikan sekolah, orang tua, maupun masyarakat. Jadi pembelajaran itu harus mengaktifkan siswa serta menyenangkan dan bermakna bagi kehidupan anak, dan praktik di lapangan menunjukkan bahwa model pembelajaran yang dikembangkan di PAUD itu sangat bervariasi dan menyentuh semua perkembangan anak. Jadi belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami apa yang dipelajarinya, bukan mengetahuinya dengan memperhatikan prosesnya, seperti metode, media, kemudian strategi, agar proses pembelajaran tersebut itu menjadi lebih berkualitas. Jadi pengembangan model-model pembelajaran merupakan suatu proses yang harus dipersiapkan dan dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Adapun implementasi model pembelajaran yang dilaksanakan di pendidikan anak usia dini, yaitu hendaknya memberikan pelatihan yang berhubungan dengan model pembelajaran PAUD dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, model pembelajaran perlu pengembangan seiring bergantinya zaman, seiring perkembangan zaman agar terjadi belajar yang bermakna. Nah, guru juga harus selalu berusaha mengetahui dan menggali konsep-konsep yang telah dimiliki anak dan menggunakan model yang sesuai dengan minat anak dan membantu memadukannya secara harmonis, serta konsep-konsep tersebut juga berdasarkan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Nah, guru juga harus mengetahui potensi setiap individu anak dan saling bekerja sama dengan orang tua siswa dalam meningkatkan kualitas pembelajaran ke arah yang lebih baik, dan proses pembelajaran akan lebih menarik dan menyenangkan. Dari setiap kebijakan yang telah dibuat, sebaiknya juga dievaluasi agar tujuan yang ingin dicapai itu bisa terlaksana dengan maksimal. Untuk pembahasan yang terakhir, mari kita bahas mengenai pengembangan dasar-dasar evaluasi pendidikan. Nah, jadi evaluasi itu mengandung pengertian bahwa suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Adapun tujuan dari evaluasi, yaitu tujuan evaluasi pendidikan adalah kegiatan atau proses penentuan nilai pendidikan sehingga dapat diketahui mutu atau hasil-hasilnya. Jadi dalam proses penilaian dilakukan perbandingan antara informasi-informasi yang telah berhasil dihimpun dan dengan kriteria tertentu untuk kemudian diambil keputusan atau dirumuskan sebagai kebijakan tertentu. Nah, evaluasi juga merupakan
merupakan suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Adapun ruang lingkup evaluasi pendidikan itu juga dapat dilihat dari ruang lingkup proses pendidikan sebagai suatu sistem dalam kegiatan proses belajar mengajar. Jadi terkait dengan hal tersebut, menurut Abbas Sujono mengatakan bahwa ruang lingkup evaluasi pendidikan dapat dilihat dari ruang lingkup program pembelajaran, kegiatan atau proses pembelajaran, dan hasil pembelajaran. Adapun macam-macam evaluasi pendidikan dan contohnya. Evaluasi berdasarkan tujuan dibedakan atas 5 jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi diagnostik, kemudian evaluasi selektif, kemudian evaluasi penempatan, evaluasi formatif, dan yang terakhir yaitu evaluasi sumatif. Nah, evaluasi berdasarkan sasaran yaitu yang pertama evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, kemudian evaluasi hasil atau produk. Yang terakhir yaitu evaluasi outcome atau lulusan evaluasi. Nah, jadi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran itu terdapat evaluasi program pembelajaran, evaluasi proses pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran. Kemudian evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasi, yaitu yang pertama itu kita bahas terlebih dahulu mengenai berdasarkan objek terlebih dahulu ya. Jadi itu terdapat evaluasi input, evaluasi transformasi, dan evaluasi output. Nah, berdasarkan subjeknya itu terdapat evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Jadi evaluasi dalam pendidikan itu merupakan cara atau teknik penilaian terhadap tingkah laku anak didik berdasarkan standar perhitungan yang bersifat komprehensif dari seluruh aspek-aspek kehidupan mental, psikologi, dan spiritual, religius, karena manusia itu hasil pendidikan Islam bukan saja sosok pribadi yang tidak hanya bersifat religius, melainkan juga berilmu serta berketerampilan yang sanggup beramal dan berbakti kepada Tuhan dan masyarakatnya. Sedangkan menurut Profesor Dr. Haji Ramayulis dalam bukunya itu Ilmu Pendidikan Islam, nah, evaluasi pendidikan Islam merupakan suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu pekerjaan di dalam pendidikan Islam. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.